Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Perawat Sandika yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa nggih? Ibu Lasmi. Oke, Ibu Lasmi ini dengan anak siapa? Lesmana, Mbak. Oh, Lesmana. ya. Keluhannya apa Bu? Anak mengalami diare. Oh, diare. Ya. Sudah dirawat berapa hari Bu di sini? Sudah 4 hari. Udah 4 hari. Iya. Dan ini sudah boleh pulang atau belum? Udah boleh pulang, tapi nanti dalam rawat jalan. Oh, oke, begitu ya Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu tentang keluhan anaknya atau bagaimana? Ini Mbak, nanti kalau ini kan sudah boleh pulang, Ya. rawat jalan. Oke. Misalkan nanti di rumah itu masih mengalami diare itu bagaimana? Ya Bu, nanti saya akan menjelaskan melalui pendidikan kesehatan ini ya Bu. Ya. Nah, tujuan saya ke ruang perawat ini, di sini nanti saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan tentang bagaimana penanganan adik ketika mengalami diare di rumah. Terus juga nanti makanan yang diperbolehkan atau tidak itu seperti apa. Nanti waktunya kira-kira 10-15 menit saja. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mbak, ini nanti kalau di rumah itu makanan yang tidak boleh dikonsumsi sama anak itu apa? Oh begitu. Nggih, nanti saya jelaskan sekalian nggih Bu sama tadi yang ditanyakan di awal. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Udah ya Bu, langsung saja kita mulai ya. Nah, pendidikan kesehatan ini nanti kan tentang diare Bu. Ini bertujuan untuk supaya adik juga di rumah itu tidak sering terjadi diare. Jadinya mengantisipasi saja. Langsung saja kita mulai ya Bu. Sebelumnya Ibu diare itu menurut Ibu itu seperti apa Bu? Diare itu kalau menurut saya anak mengalami buang air besar lebih dari 2 kali dalam sehari. Oh oke. Untuk BAB-nya itu padat atau cair? Cair. Oh oke, cair. Oke, betul yang dibilang Ibu tadi. Jadi diare merupakan kondisi saat BAB itu cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam satu hari. Dan itu disertai dengan darah, lendir, itu kadang juga ada, kadang juga tidak. Pokoknya yang biasanya itu emang benar-benar cair dan itu lebih dari 3 kali dalam satu hari. Oke, terus untuk penyebabnya itu sendiri ya Bu, itu bisa terjadi karena infeksi, karena makanan. Kalau makanan biasanya kan kalau anak kecil itu sering jajan di dekat sekolah seperti itu kalau waktu sekolah ya. Terus bisa juga malabsorpsi atau gangguan penyerapan. Terus juga bisa imunodefisiensi dan psikologis si anak tersebut. Nah, ini tadi yang ditanyakan Ibu, bagaimana caranya ketika anak ini di rumah mengalami diare ya. Nah, ini untuk first care-nya itu berikan larutan garam oralit khusus atau pedialit. Terus bagi anak yang masih minum ASI, diberi ASI setiap anak tersebut diare. Kalau anak tersebut itu sudah minum susu formula, nah susu formulanya itu diubah menjadi susu yang rendah laktosa. Terus kalau anak tersebut sudah benar-benar ibunya itu benar-benar khawatir dan anaknya itu juga sudah parah ya, itu bisa langsung dibawa ke dokter untuk lebih lanjut Bu, tindakan lebih lanjut. Di sini Bu juga harus memperhatikan kondisi anak. Ketika anak tersebut sudah terlihat sangat pucat, kadang juga sesak nafas, terus tidak buang air kecil dalam beberapa jam, itu juga harus diperhatikan. Kalau bisa segera dibawa ke rumah sakit. Lalu tindakannya yang selanjutnya yaitu perhatikan asupan cairan anak tersebut untuk menghindari anak tersebut mengalami dehidrasi.
Lalu antisipasi malnutrisi dengan makanan yang sehat. Jadi yang dimaksud di sini itu anak tetap diberikan makanan sesuai biasanya, Bu. Jadi kalau sehari makan 3 kali ya udah dikasih sehari itu makan 3 kali. Tetapi porsinya itu dikurangin. Jadi lebih sering-sering dikasih yang mudah dicerna, Bu, kayak pisang, terus bubur tin, kayak gitu kan mudah dicerna buat anak ya. Jadi dikasih itu juga nggak apa-apa, diselingin gitu. Terus yang terakhir itu jangan diberi obat terlebih dahulu untuk anak-anak, karena kan anak-anak juga rentan terkena penyakit yang lainnya ya, Bu. Beda sama kalau dewasa itu kan lebih kebal. Jadi jangan diberikan obat terlebih dahulu. Lebih baik dibawa ke dokter atau ke klinik terdekat untuk tindakan lebih lanjut. Terus kapan sih dibawa ke rumah sakit? Yaitu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika anak itu sudah terlihat sangat pucat, sudah lemas, bahkan ada anak itu yang sudah tidak bisa berdiri, itu segera mungkin dibawa ke rumah sakit ya, Bu. Takutnya nanti malah membahayakan yang lainnya. Terus untuk makanan, yaitu beri makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak. Makanan yang mengandung vitamin, mineral, energi, dan juga protein. Berikan cairan tambahan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Lalu, berikan makanan yang mudah ditelan, seperti bubur, tin, dengan porsi sedikit tapi sering, yang saya sebutkan tadi. Berikan juga makanan yang mengandung pektin, seperti pisang, wortel, apel, kentang, dan juga kacang polong. Terus, hindari pemberian makanan bergas, seperti kol, alpukat, dan juga es krim. Dan juga hindari juga yang makanan yang berserat tinggi dan juga berlemak tinggi ya, Bu. Jadi makanan yang digoreng itu lebih baik dihindari terlebih dahulu. Sudah paham? Sudah. Lanjut ya, Bu. Untuk habiskan zinc yang diberikan dokter dan berikan tambahan mineral mikrozink pada makanan anak seperti daging, telur, kerang, seperti itu ya, Bu. Ada yang ditanyakan, Bu? Tambah. Nah, ya nggak ada yang ditanyakan. Ya seperti itu tadi, Bu, pendidikan kesehatannya. Semoga ya adiknya juga cepat sembuh. Semoga di rumah juga tidak mengalami diare lagi. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ditunggu nanti pulangnya ya, Bu. Nunggu dari perawat yang mau mengantar pulang itu. Saya pamit, mau izin kembali ke ruang perawat. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum, Ibu.